Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Adek-adek cowok, berapa jari-jarimu dek? Ih, cacat kok itu. Ada kakimu tuh? 20 bos. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat hujan ibu? Ada? Biar Pak Mardani yang banyak uangnya tidak bisa juga dicatat itu. Kenapa? Laju dan banyak bersamaan jatuhnya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah, maka ini luar biasa pahala yang kita dapat malam ini. Bersalawat lebih banyak pahalanya daripada jumlah air hujan. Maka saya mau dengar-dengar ini bubuhan Banjar. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki kau diam dulu bos. Nah, ibu-ibu dulu. Halo ibu, jangan kalah sama laki-laki bu. Ayo ikut sama saya bu, sholawat yuk. Sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih ibu-ibu ya. Makasih. Ibu-ibu terutama yang janda, kalau ditelepon suaminya orang jangan suaramu mendayu-dayu seperti tadi. Ini tadi bukan kencang, ini namanya syahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Coba dong yang keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, ndak diteleponnya lagi kau besok. Ini waalaikumsalam. Caleda. Wih, ada juga Bugis di sini. Wih, boleh tahan ini bubuhan Bugis. Saya ke Banjarmasin banyak orang Bugis. Saya pergi Kota Baru banyak orang Bugis. Saya pergi Pagatan, bahasa Bugis orang di sana. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Ibu-ibu diam, kita dengar ini adik-adik remaja nih. Ayo, cowok, keluarkan suaramu paling kencang. Yuk. Ya. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Alhamdulillah, mantap. Hebat memang. Alhamdulillah, terima kasih. Diam-diam semua, diam-diam. Kita dengar ini yang di atas. Ini lagi yang di atas ini, kita dengar. Ayo. Kau diam semua, diam. Kita dengar ini. Bib, diam Bib. Kita dengar ini bapak-bapak ini ya. Yang gaya-gaya di atas ini. Ayo. Jangan mempermalukan bos. Ayo. Bareng-bareng, yuk. Lobet. Ini mau poligami, weh. Madodo betrain na bos. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama,
Musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendengarkan acara ini, undangan untuk datang acara ini, setan menggoda kita di rumah. Nggak usah kau datang, tidak usah kau datang, nggak usah nonton, lebih kau nonton sinetron. Alhamdulillah bisa datang di tempat ini, berarti Bapak telah mengalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita. Nggak usah kau dengar ceramah, nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP itu kena godaan setan. Simpan dulu HP-mu, bos. Dengar ceramah dulu. Woi, ibu. Simpan dulu, simpan. Ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Saya di Makassar, Bu, ada ibu-ibu, saya lagi ceramah, dia membelakang. Dalam hati saya, barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Dia belakangi, baru dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang das Atlatif. Woi, saya dijadikan background. Selesai ceramah dia kejar lagi saya. Ini yang kasih repot kita, Bib, sekarang. Kejar, Ustaz, boleh selfie. Terpaksa salah dilayani. Kalau enggak dia bilang kita sombong sampai mati. Sudah selfie dia bilang ulang Ustaz, kabur. Ulang lagi Ustaz, kabur Ustaz. Bukan HP kabur, mukamu yang kabur. Simpan dulu HP, simpan. Saya kalau lagi ceramah, saya tidak mau kalau ada yang siaran langsung. Saya ini dokter, salah satu dokter saya media sosial. Saya belajar ke luar negeri soal itu. Dan ternyata setelah saya pelajari, di Indonesia ini ada orang yang mencoba membuli ulama dengan cara apa? Menggunting-gunting ceramahnya Ustadz. Contoh paling terakhir, Ustadz Abdul Somad. Ustadz, bagaimana hukumnya main domi? Beliau jawab, haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main domi. Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Haram apabila azan sudah berkumandang kalian masih main catur. Oh, dipotong itu yang main azannya. Akhirnya marahlah pemain domi dan catur dari Sabang sampai Merauke. Saya juga ditanya, Ustadz, bagaimana hukumnya main catur? Haram. Kenapa bisa? Karena kau bunuh Perdana Menteri sama Raja. Ya kan tidak bisa menang kalau tidak mati Perdana Menteri. Yuk Bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para habaib, tuan-tuan guru yang ada di tempat ini, khusus yang saya muliakan, Habib Syekh, yang saya rasa-rasanya seperti ayah saya sendiri. Dekat dengan beliau rasanya sangat tenang, kita punya perasaan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah cintai selama-lamanya. Ada perantau di sini? Ada? Nah, Sulawesi Selatan dari Bone merantau ke Batu Licin, cari kerja. Sampai Batu Licin ternyata tidak enak cari kerjanya, bisa balik ke Bone. Dari Surabaya cari nafkah ke Batu Licin, sampai Batu Licin ternyata pun tidak enak di sini, boleh balik ke Surabaya. Dari Jakarta coba-coba usaha di Batu Licin, ternyata tidak peluang dan makin susah hidupnya, boleh balik lagi ke Jakarta. Masih ada pilihan. Tapi demi Allah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di kubur, senang tidak senang kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar. Iya, nggak bisa. Panas di sini, keluar dulu. Bapak tidak senang di rumah sebelah, bisa balik ke rumah utama. Pergi merantau tidak senang di sini, balik lagi ke kampung. Tapi demi Allah, ketika sudah balik ke kubur, tidak ada alasan lagi untuk keluar. Almarhum Haji Maming telah berada di alam kubur. Dan Rasulullah SAW menginformasikan, ketika kita sudah masuk kubur, ada beberapa jenis orang yang menyesal dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa setelah dia masuk di kubur. Siapa mereka yang menyesal setelah ada di kubur? Satu, mereka yang enggan bersedekah. Dalam Quran dijelaskan, ketika kita sudah wafat, lalu kita buka mata kita, lalu bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, hari apa ini malaikat?
Malaikat berkata kalau bahasa kita, mati mako. Wahai malaikat, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke batu licin, kembalikan saya ke bagatan, sekejap saja, ya 5 menit lah. Untuk apa? Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk apa? Untuk bersedekah. Semua hartaku saya sedekahkan jalan agama Allah. Bapak puasa dinikmati ketika puasa, haji dinikmati ketika haji, sholat dinikmati ketika kita masih hidup. Tapi sedekah, meskipun kita sudah di alam kubur, kita masih menikmatinya. Itulah yang disebut amal jariah. Bu, hui, ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Oh, kawin lagi. Ada kawan saya di Makassar meninggal istrinya, Masya Allah bengkak matanya. Dia bilang, Ustadz, rasa-rasanya saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup saya. Hebat juga ini kawan saya, sampai bengkak-bengkak matanya menangis. Beberapa bulan kemudian saya pergi jogging di lapangan Karebosi. Dia adalah perempuan yang menyertainya, putih, bersih, panjang rambutnya, masih muda. Saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustadz. Bapak-bapak nih, kalau bapak meninggal, siapa yang bisa menolong kita? Paling anak dan harta yang telah kita belanjakan. Maka demi Allah, sebelum kita terlambat, mari bersedekah. Kenapa mau bersedekah Ustadz? Kita miskin. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu berpikir miskin. Coba berpikir kaya. Kaya itu gimana? Sedekah. Ibu-ibu jangan pernah lewatkan 1 hari pun tanpa sedekah. Allah tidak melihat 1 jutanya. Tentu ketika Haji Pak Mardani bersedekah beda dengan kita. Kalau Pak Mardani mungkin 5 juta sedikit buat beliau. Tapi kita yang miskin 50 ribu sudah sangat banyak. Itu yang dinilai Allah. Dan sedekah itu tolak bala memperpanjang umur. Ibu-ibu, ada yang suaminya mulai lain-lain sifatnya? Ciri-ciri laki-laki yang sudah mulai itu kalau dia pakai HP, dia pakai WhatsApp password, atau dia terima telepon dalam kamar mandi. Itu sudah mencurigakan itu. Ya kita juga kadang-kala laki-laki terjajah sama istri karena HP semua mau diperiksa. Saya bilang sama istri saya, jangan kau suka periksa HP saya. Kalau kau periksa, bisa-bisa kita jadi pembohong. Kan? Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz bagaimana supaya suami sehat jantungnya? Saya bilang gampang, jangan kau periksa HP-nya. Semakin sering kau periksa HP-nya, makin cepat dia mati. Terpaksalah kita bohong. Ini di Sulawesi, ada kawan saya dulu waktu SD, cinta-cinta monyet lah. Selalu setelah dia lihat saya video-video saya viral, dia selalu menelpon. Saya mau blokir, nanti dibilang saya sombong. Saya mau terima, terancam mamak nyecek. Ya terpaksa di situ saya tulis namanya penjual batu bata. Bunyi telepon dibaca mamak nyecek. Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Mama, jangan kuangkat ya, kuangkat. Tagihan. Dia enggak mau kalau tagihan karena uang belanjanya saya ambil. Oh selamat saya bu. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Karena capek saya bikin teh. Saya ambil gula. Begitu saya minum, kenapa asin? Saya periksa toples. Tulisannya gula, isinya garam. Saya pergi periksa. Sayang, gimana ceritanya ini kok tulis gula isinya garam? Apa dia bilang? HP tak juga Ustaz, lain kita tulis lain isinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah wafat, maka yang bisa menolong kita adalah harta yang telah kita sedekahkan. Maka ibu-ibu bersedekahlah. Adik-adik kalian mau menjadi pengusaha, bersedekahlah. Lihat mana ada orang bangkrut gara-gara bersedekah. Contoh almarhum ketika hidup rajin bersedekah. Dan akhirnya sifat dermawan itu ikut ke anak-anak beliau, ikut kepada keturunan beliau. Maka orang yang rajin sedekah insya Allah dicintai Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Ada politisi di sini, janganlah lo koseke, pelit. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Percaya deh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit.
Dia bilang, enggak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka bersedekahlah. Sedekah. Kita jadi miskin karena kita tidak mau bersedekah. Coba carikan saya di Batu Licin ini yang bangkrut gara-gara sedekah. Coba cari. Apa pernah Bapak mendengar, Ustadz, itu rumah di sudut yang warna merah, itu dulu kaya, hanya karena rajin sedekah jadi bangkrut. Tidak ada. Yang bisa jadi bangkrut, justru karena dia pelit. Bersedekahlah. Yang kedua, penyesalan kedua, ketika kita di alam kubur, dijelaskan oleh Nabi, adalah mereka yang memutuskan persaudaraan. Kok bisa Ustadz? Nanti di akhirat, kita akan mempertanggungjawabkan dan ketemu mencari orang-orang yang pernah kita sakiti. Tetangga yang pernah kita ambil barang-barangnya. Di akhirat kelak, tanah misalnya kita serobot setengah meter. Tanah yang setengah meter itu disuruh pikul nanti. Maka menyesal orang-orang yang telah mengambil barang-barang sesamanya manusia, lalu dia tidak minta maaf sebelum wafat. Kenapa? Karena dia akan bertanggung jawab. Nah, coba syariat Islam. Jangankan mengambil barang. Ibu tanam mangga. Lalu mangga itu menyeberang dahannya ke tetangga, pagarnya. Maka yang menyeberang itu haknya tetangga. Ibu tidak boleh lagi ngambil. Jadi kalau ibu punya mangga, lalu mangga tersebut dahan dan rantingnya nyebrang ke pagar tetangga, maka tetangga yang punya itu. Tiba-tiba mahasiswa saya bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang? Oh, lain ceritanya itu, beleng-beleng kau itu. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika di akhirat kelak, orang yang memutuskan persaudaraan dijelaskan dalam hadis. Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, merugi di akhirat kelak, bangkeroi? Sahabat menjawab, yang tidak puasa ya Rasul. Oh, dia puasa Ramadan, Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, bahkan sunnah-sunnahnya lengkap. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, bahkan sedekahnya cukup. Lalu kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Rasul menjawab, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Nabi lalu sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, hablum minallahnya cukup. Tapi ketika di akhirat kelak, dia setor segala kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ini sholatku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di Batu Licin. Dia fitnah saya, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya satu kampung membenci saya. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sholatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku 20 tahun. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga, dia serobot saya punya tanah. Saya mau lapor ke polisi, temannya polisi. Saya tidak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya sholat 20 tahun. Habis puasa, habis sholat, dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Datang lagi, saya pernah juga sama-sama caleg. Dia fitnah saya, dia sebarkan hoax, dia jelek-jelekkan saya. Habis duit saya pasang baleho 2 miliar. Saya jual sawah, sertifikat rumah saya masuk di bank. Gara-gara dia fitnah saya kalah. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil aja itu hajinya. Habis amal-amalnya. Capuk mana nih amal-amal di Cina? Habis sudah amal-amal kebaikannya. Masih ada yang datang. Ya Allah, saya pernah juga disakiti. Saya pernah satu kantor di kantor Bupati Tanah Bumbu. Saya difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi menjadi non-job. Staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Dia bilang, yang tadi banyak amalnya. Bagaimana lagi caranya ya Allah? Habis amal-amalku. Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosa-dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka sebelum terlambat, ayo minta maaf.
Ya, datang minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustadz. Dia tidak memaafkan saya. Ya bagaimana mau dimaafkan kalau barangnya orang tidak dikembalikan? Kan biasanya kita minta maaf.